Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak, New Jersey, yang sudah bagi saudari sekalian yang sudah bergabung pada saat ini di acara ibadah kita. Seperti biasa kita akan pelajari pelajaran sahabat dan kita akan membuka dengan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh saudari Lucy yang akan berdoa dari California. Silakan, Dek. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Praise Him in glad adoration. Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do, when with His love He befriend thee, befriend thee. Praise to the Lord, oh let all that is in me adore Him. All that hath life and breath, come now with praises before Him. Let the Amen sound from His people again. Gladly forever adore Him. Gladly forever adore Him. Praise to the Lord, we adore Him. Amin. Kita memuji besarkan nama Tuhan yang hanya satu-satunya akan kita puja dan puji. Terima kasih atas trio yang sudah dibawakan tadi. Baik, mari kita mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Lucy. Silakan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji, kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kami datang kepadamu pada jam ini, Tuhan. Sekali lagi kami ingin untuk bisa menyembah, memuji, dan membesarkan Engkau, Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami menyediakan hati kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu, Tuhan. Kami rindu untuk kami bisa berbuah-buah di dalam kasih-Mu. Tolong kepada kami, Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh melaksanakan firman-Mu. Karena firman-Mu bisa menegur kesalahan-kesalahan kami untuk kami perbaiki, dan kami boleh hidup diperkenan oleh Engkau. Itulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Engkau tahu dan Engkau tahu seisi hati kami, apa yang kami rindukan. Dan Tuhan pada jam ini berbicaralah kepada kami. Berkati Pendeta Stephen Rantung yang akan menyampaikan firman-Mu. Beri hikmat, akal budi, Roh Kudus yang dari surga. Juga untuk kami semua yang mendengarkan, Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh boleh melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ampuni segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak saudari Lucy yang sudah membawakan doa kita pada saat ini yang
telah menuntun kita untuk mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Baik, saudara sekalian, seperti biasa, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang sepanjang minggu ini dengan judul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Di mana kitab Ulangan itu dalam Perjanjian Baru, dan kita masuk pelajaran yang terakhir untuk minggu ini. Kesimpulan besok ini akan diberikan ya. Tapi pada hari Minggu ini pelajaran terakhir adalah pada hari Kamis ini waktu Amerika dengan judul Hal yang menakutkan ya. Hal yang menakutkan. Baik, mari kita langsung saja apa ini yang menakutkan ini? Kenapa ini menjadi satu hal yang menakutkan, ataukah mungkin apa yang dapat kita lihat nanti, apakah ini yang akan kita bicarakan ini sesuatu yang sangat negatif, atau mungkin kita bisa melihat satu hal yang positif yang dapat kita lihat nantinya. Inilah pelajaran kita pada saat ini. Nah, mari kita baca Kitab Ibrani dalam segala kedalaman dan keindahannya. Kitab Ibrani yang ditulis oleh Rasul Paulus ya, dalam kedalaman dan keindahannya dalam banyak cara adalah sebuah nasihat yang panjang kepada orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi. Makanya kata Ibrani, kitab Ibrani, karena fokus kepada orang-orang Yahudi. Rasul Paulus dikenal sebagai nabi kepada orang-orang kafir ya, orang-orang yang di tempat-tempat lain. Tapi pada saat ini kita lihat secara khusus Rasul Paulus ingin fokus kepada orang-orang Yahudi ya, kepada orang-orang Yahudi. Oke. Di sebuah nasihat yang panjang pada orang Yahudi yang percaya di dalam Yesus, dan apa yang dia nasihatkan, apa yang dinasihatkan kepada mereka adalah tetaplah setia. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kesetiaan ini tentu saja haruslah berasal dari kasih kita kepada Allah. Jadi nanti kita akan lihat kenapa kita akan pembahasan kita seakan-akan hal yang mengerikan, menakutkan, tapi sesungguhnya kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa ngeri ya. Haruslah berasal dari kasih kita kepada Allah tentang siapa Dia, siapa Allah kita, tentang karakter dan kebaikannya yang secara luar biasa dinyatakan di salib Kristus. Memang manusia kadang-kadang perlu diingatkan tentang konsekuensi yang mengerikan jika mereka murtad. Terus terang kita akan berbicara tentang penghakiman, tapi bagaimana kita bisa melihat penghakiman ini sebenarnya dibungkus dengan kasih Kristus. Apa yang Yesus telah buat di kayu salib. Nanti bagian tambahan sangat indah, kita dapat melihat bagaimana hubungan di antara hal yang mengerikan, tetapi yang mengerikan ini dibungkus dengan kasih. Memang, kita ulangi bacaan kita. Memang manusia kadang-kadang perlu diingatkan tentang konsekuensi yang mengerikan jika saudara dan saya murtad. Atau diingatkan tentang dosa kita. Allah tidak main-main dengan dosa. Allah mengasihi saudara dan saya orang berdosa. Tapi jangan lupa Dia membenci. Dia membenci dosa kita. Ya. Artinya, kita perlu ingat bahwa pada akhirnya, jika kita tidak menerima apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, yaitu pada saat Yesus membayar hukuman atas dosa kita, maka kita sendiri yang akan membayar hukuman itu. Dan itu berarti tangisan dan kertak gigi, Matius 22:13, dan diikuti dengan kebinasaan kekal. Bacalah Ibrani 10 ayat 28-31, apa yang Paulus sedang sampaikan dan bagaimana hal itu bisa diaplikasikan kepada kita juga. Apa yang dituliskan? Mari kita baca Ibrani 10 ayat 28-31. Jika ada orang yang menolak, jadi ada pilihan untuk tidak menolak, ada pilihan untuk menolak ya. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ada penghukuman, tapi sesungguhnya lebih sebelum penghukuman itu diberikan, ada kasih karunia yang sudah ditawarkan, tapi kita yang menolak, kita yang injak anak Allah tersebut, menghina roh kasih karunia. Ayat 30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Jadi pertama-tama Tuhan akan menghakimi umat-Nya, lalu umat-umat lainnya. Kenapa umat Tuhan yang pertama-tama akan dihakimi? Karena kepada yang diberi lebih dituntut lebih. Ya, kepada yang lebih banyak tahu diharapkan lebih banyak. Jadi bukan hanya kita memiliki sesuatu, ketika kita mempertanggungjawabkan sesuatu. Jadi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ayat 31.
Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tapi jangan lupa, sebelum berbicara tentang kengerian, tentang tangan Allah yang hidup, jangan jatuh sampai ke situ. Tuhan sebelum bicara tentang penghakiman, sudah dibahas tentang apa di sini? Roh kasih karunia. Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Betapa menariknya, pelajaran sahabat kita katakan, betapa menariknya di mana untuk menasihati orang Yahudi yang percaya supaya tetap setia kepada Allah. Paulus mengutip dari kitab Ulangan pada pendahuluan nasihatnya kepada orang percaya Yahudi supaya mereka tetap setia kepada Allah. Dan pada saat Paulus mengutip ini, Paulus mengutip dari Ulangan 17 ayat 6 dalam hubungannya dengan sebuah fakta bahwa seseorang dianggap layak untuk mati akan menghadapi kematian itu hanya setelah paling tidak ada 2 orang bersaksi melawan orang tersebut. Jadi Allah tidak sembarang menghukum. Allah tidak sembarangan menghakimi. Dia menghakimi setelah tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi pertanyaan ya. Tidak ada lagi keraguan-raguan terhadap kesalahan orang yang akan dihukum tersebut. Jadi penghakiman Allah itu adalah penghakiman yang sangat adil. Tetapi Paulus melakukan hal ini untuk menyatakan maksudnya bahwa jika ketidaksetiaan bisa menuntun kepada kematian, jika saudara dan saya tidak setia, itu menuntun pada kematian di bawah perjanjian yang lama, betapa besar lagi hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibrani 10:29. Dengan kata lain, engkau memiliki lebih banyak terang dan lebih banyak kebenaran dibandingkan yang mereka miliki, orang-orang lain miliki. Rasul Paulus katakan pada orang-orang Ibrani ini ya, kalian lebih banyak kebenaran, kalian lebih banyak terang. Kalian memiliki akses kepada hukum Allah, kepada kehendak Allah, kepada firman Allah. Kalianlah yang melihat, dengan kata lain, seperti orang-orang Israel, tiang awan dan tiang api di depanmu. Orang-orang lain di kanan itu tidak melihat tiang awan dan tiang api, tapi kalian lihat, kalian punya akses langsung. Tetapi walaupun demikian, kalian kalau sampai tolak, kalau sampai kalian tolak, maka kalian itu sudah betul-betul, dengan kata lain, keterlaluan, dengan kata lain bahasa manusianya ya. Jadi dengan kata lain, engkau memiliki lebih banyak terang, lebih banyak kebenaran dibandingkan dengan yang mereka miliki, dan engkau tahu tentang pengorbanan dari anak Allah bagi dosamu. Jika engkau murtad, penghukumanmu akan lebih besar daripada mereka. Bukan berarti penghukuman lebih besar, Anda ini akan lebih apa? Anda akan menderita, pembakarannya itu lebih hebat pada Anda kalau ada api. Kita percaya dengan api neraka ya. Tapi bukan, tapi penghukumanmu akan lebih besar karena pada saat kita, sebelum kita dihukum, kita akan mengalami apa ya? Beban mental. Aduh, kenapa saya sudah tahu ini kebenaran tapi saya tidak ikuti. Jadi beban itu bukan hanya beban kita, Allah tidak menghakimi kita selama-lamanya kita dibakar, kita sudah pernah pelajari hal tersebut ya. Bukan demikian, tapi penderitaan kita pada saat tekanan-tekanan batin. Ya, setelah, kalau kita lihat nubuatan ya, setelah 1000 tahun kerajaan Allah turun, lalu kemudian orang-orang mengejar menyerang kota Allah tersebut. Jadi pada saat itulah kenapa saya tidak berada dalam kota Allah tersebut. Jadi itulah penghukuman yang terbesar pada saat kita tidak bisa memaafkan diri kita sendiri. Karena apa? Kita sudah tahu itu kebenaran, tapi kenapa kita murtad? Kenapa kita lari dari kehendak Tuhan? Itulah ya. Jadi jika engkau murtad, penghukumanmu akan lebih besar daripada mereka. Kemudian Paulus dengan segera kembali lagi kitab Ulangan. Sekarang dalam Ulangan 32-35, tujuannya adalah untuk menopang argumen-argumen sebelumnya yang dia katakan. Ya. Jadi ketika memperhatikan apa yang telah diberikan kepada mereka di dalam Kristus pada orang-orang Ibrani, dari suratan Ibrani Rasul Paulus ya. Ketika memperhatikan apa yang telah diberikan kepada umat-umat Tuhan ini, ya, umat-umat khusus Tuhan ini ya, kepada mereka dalam Kristus, dan pengetahuan mereka tentang kesempatan-kesempatan besar yang telah diberikan bagi mereka. Tuhan yang mengatakan pembalasan adalah milikku akan menghakimi umat-umatnya karena kemurtatan dan ketidaksetiaan. Dan lagi memang dia telah menghakimi bapak-bapak mereka terdahulu yang tidak memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi di zaman Perjanjian Baru. Yaitu pernyataan yang lebih sempurna dari kasih Allah yang dinyatakan di salib. Jadi pada dasarnya, Paulus sedang mengatakan berhati-hatilah. Kepada orang-orang Ibrani dalam suratannya kitab Ibrani, Paulus katakan hati-hati, kalian sudah tahu kebenaran, kalau sampai kalian murtad, aduh, hal yang sama mungkin
Firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya, kalian sudah tahu semuanya. Kalian bahkan menganggap diri sebagai umat sisa yang memiliki apa? Bukan hanya memiliki kesaksian Yesus, tapi menuruti hukum-hukum Tuhan. Kalau sampai kita tidak selamat, dengan kata lain, aduh, ya, dengan berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Nah, Firman Tuhan katakan Tuhan akan menghakimi. Pelajaran sahabat kita juga katakan, ya, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ulangan 32-36. Apa harapan kita satu-satunya dalam penghakiman itu? Lihat Roma 8 ayat 1. Jadi harapan kita adalah apa, ya? Kesetiaan. Kita tetap berpegang kepada Tuhan, ya. Tetap berpegang kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat. Ini adalah satu fakta. Satu fakta, mungkin orang pikir, aduh, kita sudah diselamatkan kali kasih karunia, udah kita bebas melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan. Anyway, kita sudah diselamatkan kan. Once saved, always saved. Karena kasih karunia sudah diberikan, kita tidak akan pernah lagi jatuh keluar daripada apa? Daripada kehidupan kekal. Hati-hati. Firman Tuhan tetap berbicara tentang adanya penghakiman. Ya, adanya penghakiman dari setiap perbuatan-perbuatan kita. Alkitab sangat jelas, kita bisa membaca Ibrani 10 ayat 30 dikatakan apa? Allah berbicara tentang Allah yang menghakimi, sebab kita mengenal Dia, Allah yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah, pada saat mungkin satu tambahan pengetahuan kita sedikit, ya, kita coba lihat ada Bible study sedikit saat ini, saudara, ya. Siapa yang secara spesifik yang akan menghakimi kita? Apakah Allah Bapa, Allah Anak? Ya, apakah Allah Bapa atau Allah Anak yang akan menghakimi? Siapa? Siapa yang akan menjadi hakim? Nah, tentunya kalau Anda mempelajari firman Tuhan, kita bisa melihat ada 3 jenis penghakiman yang terjadi di dalam Alkitab yang dinyatakan. Yang pertama adalah pre-advent judgment atau pra-advent judgment, penghakiman pra-advent, yaitu penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini kalau Anda membaca dari kitab Daniel, saya sudah pernah singgung waktu lalu, ya, kalau mau diulangi nanti kita akan ulangi, tapi kita tidak punya waktu saat ini. Tapi pra-advent judgment adalah penghakiman untuk orang-orang benar. Kenapa orang-orang benar ini patut dibenarkan dan patut untuk tetap nama mereka berada di dalam buku kehidupan, tidak akan binasa. Dan itu terjadi sebelum Kristus datang. Sebelum Kristus datang, makanya namanya pra-advent judgment. Ya, pra-advent judgment. Jadi itulah penghakiman tersebut. Jadi kita membaca dari kitab Daniel bagaimana itu terjadi, Yesus yang menjadi pembela kita, pengantara kita, kitab-kitab dibuka, lalu kitab-kitab dibuka di hadapan Bapa menjadi hakim kita. Itu pra-advent judgment. Lalu kemudian apa? Itu untuk orang-orang benar. Kenapa mereka itu yang harus diselamatkan? Kenapa mereka dapat diselamatkan? Itu untuk orang-orang benar. Lalu Yesus datang, dan setelah Yesus datang kita tahu ada masa yang dikenal dengan istilah milenium atau masa 1000 tahun. Dan masa 1000 tahun inilah, disitulah kita mendapat lihat ada penghakiman kedua, yaitu penghakiman kenapa orang-orang jahat yang pada saat Yesus datang sudah mati lebih dahulu, mereka tidak naik ke dalam kerajaan surga selama 1000 tahun. Kenapa orang-orang jahat itu tidak diselamatkan? Kenapa sekarang mereka mati dan tidak berada dalam kerajaan surga? Disitulah dibuka kembali buku-buku yang mencatat tentang perbuatan mereka untuk menjadi pemahaman orang-orang benar pada saat Yesus datang kedua kali, mereka dibangkitkan dan naik ke dalam kerajaan surga, ya. Naik ke dalam kerajaan surga, dan di dalam kerajaan surga inilah dibuka buku-buku kenapa orang-orang jahat itu sekarang mati dan tidak bersama-sama dengan kita di dalam kerajaan surga. Ya, nantinya, ya. Nah, itu sudah dibuka, itulah penghakiman kedua, ya, yang namanya millennial judgment, penghakiman selama 1000 tahun. Lalu eksekusi penghakiman, executive judgment itu adalah setelah kerajaan 1000 tahun, turunlah kerajaan Allah dari surga ke bumi, orang-orang jahat bangkit, setan dan bersama orang-orang jahat akan menyerang kota Allah tersebut dengan ada Allah dan orang-orang benar di dalamnya. Lalu Wahyu kita bisa, nanti suatu waktu kita bisa buka kembali pelajaran ini Wahyu. Orang-orang ini menyerang kota Allah, dan pada saat itulah api membinasakan dan memusnahkan mereka untuk tidak lagi bisa hidup sampai selama-lama. Jadi ada 3 penghakiman. Jadi kita akan berbicara sekarang bukan penghakiman pra-advent atau sebelum kedatangan Yesus kedua kali, tapi kita malah membahas tentang dalam konteks ini adalah Tuhan akan menghakimi umatnya ini dalam konteks penghakiman yang secara lebih spesifik untuk konteks kita saat ini adalah
pada saat setelah Yesus datang kali yang kedua. Penghakiman untuk seluruh umat manusia, ya, entah itu ya mungkin juga bisa kita lihat pra-advent judgment, mungkin kita bisa lihat kena juga di sini karena ini berbicara penghakiman terhadap umatnya, dan juga tentunya penghakiman milenial ya, selama kerajaan Sibut. Jadi ini dapat menjadi bagian kedua. Tapi siapa yang secara spesifik menjadi hakim setelah atau menjadi hakim bagi orang-orang jahat? Nah, siapa itu? Mari kita lihat ya. Apakah Allah Bapa? Ya tentu saja. Ibrani 12 ayat 23 berbicara, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang yang benar yang telah menjadi apa? Sempurna. Jadi hakim utamanya ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Allah siapa ya? Allah Bapa ya. Tetapi kita lihat kemudian apa yang terjadi. Ya, Alkitab juga berbicara bukan hanya tentang Allah Bapa yang akan menjadi hakim, tetapi Allah Bapa juga dapat memberikan apa ya, menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya, kepada Yesus Kristus sebagai hakim kita. Yohanes 5 ayat 22 dan ayat 27 berbicara Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, Anda bisa baca itu ya. Yohanes 5 ayat 22 dan 20. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anak. Kisah 17 ayat 31. Kisah 17 ayat 31 juga menyatakan ya, karena ia, Bapa telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh, bagaimana ia menghakimi dunia? Oleh seseorang yang telah ditentukannya Bapa. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia yang akan menghakimi ini dibangkitkan, yaitu siapa? Yesus Kristus, membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, dalam 2 Yohanes 5 ayat 22-23 diserahkan itu penghakiman kepada anak. Lalu ini kembali kisah 17 ayat 31 berbicara tentang Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati yang akan apa? Ditentukan untuk menghakimi. Kenapa? Pertanyaannya. Kenapa Yesus yang akan menjadi hakim, yang akan memutuskan perkara umat manusia? Kenapa? Apakah Allah Bapa ya mungkin ada yang pikir ada secara manusia, waduh dia daripada kalau dia menghakimi lalu nanti ada dipersalahkan ya, jadi dia kalau mau ada yang persalahkanlah anaknya. Apakah seperti begitu? Ya tidak ya, bukan karena Allah Bapa mau lari bea dia sehingga dia serahkan tugas penghakiman itu kepada anaknya. Tapi kenapa Allah menyerahkan kepada anaknya untuk menjadi hakim? Bicara di sini tentang apa ya? Memiliki hakim ya, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia. Bagaimana keadilan itu lebih dapat dibawakan oleh Yesus Kristus? Bukan berarti Allah Bapa tidak punya kuasa, bukan berarti Allah Bapa tidak bisa melakukan dengan adil, tetapi itu menjadi satu jaminan kepada saudara dan saya umat manusia. Saudara-saudari, pembela kita itu tahu sekali keadaan kita. Pembela kita itu pernah menjadi sama seperti kita. Pembela kita itu pernah hidup merasakan penderitaan kita. Bagaimana kita pernah digoda, mungkin kita jatuh. Tetapi pembela kita itu, hakim itu yang akan memutuskan perkara kita. Dia pernah digoda, dia pernah disiksa, dia pernah mati sekalipun. Tetapi kemudian dia bangkit. Dan pada saat hakim ini sudah pernah merasakan keadaan kita, maka dia pasti akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Karena dia merasakan, waduh, kita rantung, wah, mungkin dia pernah jatuh dari dosa, tapi saya pernah merasakan bagaimana pencobaan itu. Saya juga pernah alami hal tersebut. Ya. Jadi itulah sebabnya Allah Bapa memberikan kepada Yesus Kristus untuk menghakimi. Oleh sebab Yesuslah di mata umat manusia, bukan di mata Allah, dia tahu apa segala sesuatu. Tidak ada yang salah yang dapat Allah lakukan. Allah Bapa tidak akan membuat keputusan yang salah. Tetapi di mata manusia, kita memiliki satu keyakinan ya, bahwa Allah kita akan menghakimi dengan apa? Dengan adil. Kita tidak bisa berdalih, gimana ini hakim ini kok nggak kenal. Dia seringkali ya, kita kalau di pengadilan saat ini, kok hakim ini tidak mau mendengarkan suara saya, bukti-bukti saya, kok hakim ini tidak bisa mau lihat saja, hakimnya nggak mau lihat bukti saya. Kenapa? Karena mungkin hakim itu dibayar oleh orang yang kita sedang tuntut ke pengadilan, jadi kita tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Karena hakim itu sendiri sudah memihak, hakim itu sendiri tidak bahkan membuka berkas-berkas bukti yang kita bawakan. Tetapi Yesus Kristus,
Dia mengetahui semuanya. Dia mengetahui keberadaan kita saat kita digoda, saat kita mendapatkan masalah dan lain sebagainya. Dia tahu. Karena dia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia adalah manusia yang menjadi Allah yang menjadi manusia, mati, dan kemudian apa? Dibangkitkan kembali. Sehingga tidak heran. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab itu katakan apa? Sebab itu kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Pengadilannya siapa? Pengadilan Kristus. Ya, dialah hakim kita. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Yesus tahu orang yang jahat itu bagaimana. Dia menerima penderitaan dari orang yang jahat. Ya, dia menerima juga kasih dari orang yang benar, yang dibenarkan. Jadi dia tahu semuanya. Sehingga setiap orang itu akan patut menerima penghakiman Yesus ya dari takhta pengadilan Kristus. Patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik yang hidupnya ini baik ataupun jahat. Yesus tahu semua ya. 2 Timotius 4 ayat 1 kemudian juga katakan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi, yang akan menjadi hakim kita siapa? Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Yesuslah hakim kita. Dia sudah merasakan. Jadi kalau kita adalah orang benar, kita bilang terima kasih. Hakim kita yang adil ini mengetahui segala sesuatu. Kita membutuhkan penghakiman untuk menyatakan bahwa kita tidak berdosa. Itulah pra-advent judgment. Dan orang jahat sekalipun tidak bisa, bagaimana dia bisa tahu saya ini jahat atau tidak? Yesus sudah pernah hidup bersama-sama dengan kita yang jahat sekalipun. Tapi bukan itu saja. Selama 1000 tahun setelah Yesus datang kedua kali, kita akan memiliki kesempatan orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang umat-umat Tuhan yang dibenarkan selama 1000 tahun itu akan juga berpartisipasi dalam menghakimi. Ya, kenapa ini kok diberikan? Kenapa sekarang ini didelegasikan juga? Kenapa bukan hanya Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim, tapi kenapa juga didelegasikan? Karena jika kita adalah orang-orang benar yang berada dalam dunia ini dan seringkali kita menderita tidak mendapatkan keadilan. Kita seringkali mengeluh, Tuhan, di mana keadilanmu? Kok tiba-tiba anak saya, orang tua saya ini harus mati sebagai martir dan kok Tuhan kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus menderita? Kenapa saya harus menderita? Karena saya percaya kepada firman-Mu. Firman-Mu katakan untuk tidak misalnya tidak melanggar kesucian hari Sabat, tapi karena saya mempercayai Engkau Tuhan, kok saya harus dipecat begini. Lalu bukan itu saja, karena saya memberitakan pekabaran firman-Mu, kok saya harus dipenggal, saya harus mati. Seringkali kita menuntut keadilan Tuhan, dan Tuhan tahu, dan Tuhan kita Wahyu mencatat tentang umat-umat manusia yang berteriak minta untuk apa? Untuk supaya ada keadilan, ya. Supaya ada keadilan. Wahyu 6 ayat 9 sampai 10 berbicara ketika Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos kata, ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah. Jadi inilah umat-umat yang tidak mendapatkan keadilan, di dunia ini. Ya, ketika anak domba membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh oleh karena firman Allah, karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Tuhan, kami ini menderita. Dengan ini, itu adalah penglihatan yang dilihat oleh Yohanes. Orang-orang yang mengeluh, kenapa kita ini Kenapa kita tidak mendapatkan keadilan? Kenapa kita dihakimi dengan salah? Dan posisi mereka berada di bawah mezbah. Ya, di bawah mezbah. Jadi menderita sekali, tidak ada keadilan bagi mereka. Tidak ada keadilan, mereka berada di bawah mezbah. Tapi tidak lama, saudara ya. Karena Wahyu 20 ayat 4 berkata, kembali penglihatan lainnya diberikan kepada Yohanes. Aku melihat takhta-takhta dan orang yang duduk di atasnya. Waktu mereka di dalam dunia, mereka berada di bawah mezbah. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan, orang-orang ini yang dibenarkan ini berada di atas takhta pengadilan mereka. Dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Tadinya mereka tidak memiliki penghakiman yang
yang tepat diberikan kepada mereka. Mereka tidak diadili dengan adil. Tetapi suatu saat, saudara dan saya yang tidak mendapatkan keadilan dalam dunia ini, kita diberikan kesempatan untuk juga menjadi hakim. Bukan berarti kita akan, aduh ini kesempatan nih. Tapi mungkin kita akan diberitahukan, oh kenapa? Kenapa? Saudara ini yang saya pikir orang percaya, tapi kenapa dia tidak apa ya? Dia tidak masuk dalam kerajaan surga, tidak bersama-sama dengan kita selama 1000 tahun ini. Jadi kita akan melihat semua dibuka ya, kita semuanya dibuka. Jadi sehingga tidak ada rahasia lagi ya. Ada waktu zaman dulu ya, ada sering mendengar pendeta yang berkata bahwa di dalam kerajaan surga itu ada 3 keheranan yang akan terjadi. Pertama kita akan heran. Ya, kenapa ini orang-orang yang saya anggap jahat di dunia, loh kok dia tiba-tiba bisa bersama-sama saya dalam kerajaan surga? Kenapa dia bisa bersama-sama dengan saya dalam kerajaan surga? Ini orang-orang yang jahat, kok bisa dalam kerajaan surga? Yang berikutnya, keheranan berikutnya adalah, loh kok orang-orang yang baik, yang saya anggap baik dalam kerajaan surga, loh kenapa mereka tidak? Di dalam dunia saya anggap baik, loh kenapa mereka sekarang tidak ada dalam kerajaan surga? Kenapa mereka harus menjadi orang mati, yang orang jahat yang pada saat 1000 tahun itu ada di dalam apa? Dalam kematian mereka selama 1000 tahun. Itu keheranan kedua yang seringkali kita mungkin akan dengar. Dan keheranan ketiga yang terjadi di dalam kerajaan surga nantinya adalah, loh kok Tuhan, kok saya bisa masuk kerajaan surga? Jadi kita heran orang jahat masuk dalam surga, kita heran orang benar tidak ada dalam kerajaan surga, dan keheranan ketiga adalah, loh Tuhan, kok saya ini ada, kok bisa ada dalam kerajaan surga? Saya merasa tidak layak ya. Jadi itulah sebabnya kalau ada orang-orang yang tidak merasa tidak layak ya, tapi kita mengakui dosa-dosa kita, mungkin suatu waktu mungkin jangan heran saudara, kalau saudara yang merasa tidak layak untuk berada dalam kerajaan surga, tapi saudara bertobat, saudara ingin terus kembali bergumul dan ingin kembali kepada Tuhan, saudara akan berada dalam kerajaan surga ya. Dan pada saat itulah selama 1000 tahun di sini katakan, kita akan melihat keadilan Tuhan. Kenapa? Semua keheranan-keheranan kita itu akan dijawab pada saat itu. Semua ya. Jadi aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Itu Yohanes melihat ya, oh ini orang-orang yang tadinya menderita. Di dalam Wahyu pasal 6 mereka itulah yang berteriak, menderita. Mana ada penghakiman? Kami minta keadilan. Aku lihat ya, Yohanes katakan, aku melihat mereka dan mereka hidup kembali. Jadi orang-orang yang menderita di Wahyu 6 akan hidup, dengan kata lain, mereka akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Wahyu 20 ayatnya yang keempat. Jadi ada penghakiman. Ada penghakiman Tuhan. Jangan kita katakan, wah kita sudah diselamatkan, pasti selamat. Tidak. Ya. Walaupun kita sudah diselamatkan, tapi adakah kita memasuki proses setelah justification, setelah kita dibenarkan, menerima kasih karunia Kristus, adakah kita terus-menerus ikut masuk ke dalam proses penyucian, proses satu kehidupan di mana karakter kita berubah, di mana dosa-dosa itu mulai satu persatu dikikis, di mana buah roh itu semakin matang dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita setelah menerima kebenaran lalu udah hidup kembali dalam dosa. Tidak, harus berubah. Ya, karena ada penghakiman. Ada dasar penghakiman. Kita sudah lihat bahwa hukum jangan kita hukum. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, hukum tersebut harus terus menjadi penuntun, karena itulah karakter kehendak Tuhan yang baik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin seorang pembunuh, tapi kita dibenarkan oleh Kristus. Setelah kita dibenarkan, kita tidak lagi menjadi pembunuh. Bukan, kita hidup dalam satu kasih untuk menghargai kehidupan, menghargai kehidupan orang lain. Kita jangan jadi pembunuh setelah kita menerima kasih karunia. Jadi itulah sebabnya dasar penghakiman itu adalah apa? Tetap ada. Harus tetap ada yang menyatakan mana yang baik, mana yang jahat. Yohanes 5 ayat 29 katakan, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, perbuatan itu tetap penting. Ya, jangan kita katakan, sudah kasih karunia, tidak perlu lagi perbuatan. Wah, salah, saudara. Tentu saja perbuatan bukan untuk keselamatan,
bukan untuk keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan, kita diselamatkan kasih karunia Kristus. Tapi bukan berarti karena kasih karunia Kristus sudah diberikan, kita berbebas berbuat yang tidak baik. Tidak. Satu hal yang harus kita ingat baik-baik, saudara. Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Yesus, itulah kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia. Tetapi Allah akan menghakimi berdasarkan perbuatan kita. Jadi jangan diputar balik di sini ya. Bukan menyelamatkan berdasarkan perbuatan, bukan menghakimi berdasarkan kasih karunia. Bukan, jangan diputar balik ya. Allah menyelamatkan berdasarkan kasih karunia, tapi Dia menghakimi berdasarkan perbuatan kita. Apakah perbuatan kita baik atau jahat, dan patokannya mana yang baik, mana yang jahat itu apa? Apa dasarnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah apa ya? Firman Tuhan, atau secara lebih spesifik 10 firman-Nya ya. Barang siapa menolak aku, Yohanes 12 ayat 48 katakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman, pada saat pengadilan dibuka, kita akan dihadapkan kepada perbuatan kita. Perbuatan kita, Pendeta Rantung, apakah kamu dalam hidupmu memiliki ilah lain di hadapan Tuhan? Ya, Pendeta Rantung, apakah kamu sering menjadi saksi dusta, berdusta, pembadusta? Ya. Pendeta Rantung, apakah kamu adalah menghormati orang tuamu? Ya. Bersinah, membunuh, dan lain sebagainya, mengingini harta milik. Jadi ada yang dihadapkan, dan Allah sudah nyatakan, ini peraturannya. Peraturan itu sudah harus jelas. Peraturan itu sudah jelas, supaya pada saat kita melanggar peraturan tersebut, kita tahu kita sudah apa ya? Kita sudah salah. Jadi Tuhan sudah buka, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada hukum yang disembunyikan oleh Tuhan. Semuanya sudah jelas. 10 firman-Nya itu adalah rangkuman dari seluruh firman Tuhan. Ya, jadi seluruh Alkitab itu mengajak kita untuk apa? Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Itu saja intinya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tidak heran, 10 firman Tuhan itu dapat di seluruh Alkitab dapat kita jabarkan menjadi 10 firman atau 10 hukum, dan 10 hukum itu dapat diperas lagi istilahnya menjadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dan kalau diperas lagi, satu kata saja yang muncul, kata apa ya? Kasih. Itu dia hukum ya. Itu dibungkus oleh kasih, seluruh firman Tuhan ya. Seluruh firman Tuhan. Jadi dasar penghakiman itu adalah hukum Allah ya. Roma 12 ayat 12 firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Bagian kedua nggak ada masalah ya. Kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita semua yang sudah belajar Alkitab, kita akan dihakimi oleh hukum Taurat. Itu sudah jelas. Nah, mungkin Anda katakan, ini bagus sekali nih, orang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Apa maksudnya ini, Pendeta? Apakah ini Rasul Paulus menulis kepada orang di Roma. Di gereja Roma ada 2 golongan, golongan orang kafir dan golongan orang-orang yang percaya. Dan itulah Rasul Paulus katakan, kalian yang sudah percaya, kalian sudah tahu hukum Taurat, kalian akan dihakimi oleh hukum Taurat. Lalu kemudian mereka bertanya, loh, tapi kalau orang yang nggak pernah dengar hukum Taurat, orang-orang yang nggak percaya, dasar apa mereka dihakimi? Ya, apakah ya Rasul Paulus katakan orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, yaitu orang-orang yang tidak mendengar tentang kebenaran, ya tidak tahu tentang hukum Taurat, tidak tahu tentang kebenaran, mereka akan tetap binasa tanpa hukum Taurat. Apakah itu berarti bahwa tidak perlu berlaku firman Tuhan tentang hukumnya itu kepada mereka? Rasul Paulus tahu kalau saudara dan saya akan bertanya seperti ini seperti orang-orang di Roma ya. Makanya apa yang kemudian Rasul Paulus tulis di ayat-ayat berikutnya, misalnya di ayat Roma 2, 14 dan 15, apabila bangsa-bangsa yang lain tidak memiliki hukum Taurat, yaitu apa? Mereka itu istilahnya tidak memiliki hukum Taurat, mereka bagaikan ayat 12, mereka itu tanpa hukum Taurat, tapi apa dikatakan? Walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri, karena mereka tidak mendengar khotbah, tidak mendengarkan ibadah kita seperti malam ini atau apa, mereka tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan mereka sendiri, tapi oleh dorongan sendiri mereka melakukan yang dituntut hukum Taurat.
Jadi maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Jadi dengan kata lain, walaupun mungkin ada orang-orang, mungkin Anda katakan, ya pendeta itu ada di tempat-tempat tertentu, di gunungan, pegunungan, mereka belum pernah mendengarkan tentang firman Tuhan, nggak ada Alkitab mereka. Tetapi Tuhan menaruh firman Tuhan. Tuhan menaruh hukumnya di dalam hati mereka. Sehingga mereka pun di pedalaman mana, di ujung dunia mana, ya, walaupun belum pernah buka Alkitab, tidak tahu kitab Kejadian, tidak tahu Yesus, tidak tahu apa-apa. Tetapi Tuhan telah menempatkan dalam hati mereka hukum Taurat. Membunuh itu berdosa. Mencuri itu berdosa. Ya, orang-orang di pegunungan mana, di suku-suku terasing di seluruh dunia sebelum ada pekabaran, mereka tahu. Mereka tahu kalau saya membunuh itu ada konsekuensinya. Saya mencuri ada konsekuensinya. Karena Tuhan menempatkan hukum Taurat itu dalam apa? Hati mereka. Jadi walaupun ada orang-orang di pegunungan yang sudah mati, mereka belum pernah buka Alkitab, tetap saja ada hukum yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri mereka. Pada saat penghakiman nanti, diperhadapkanlah mereka, walaupun mungkin mereka belum pernah dengar kata Yesus, tapi mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan perbuatan mana yang mereka lakukan tidak benar, perbuatan mana yang mereka lakukan benar, itu akan jelas karena Tuhan sudah tempatkan di dalam diri mereka. Jadi poinnya adalah bahwa hukum Allah itu diketahui baik oleh umat Allah yang memiliki akses langsung ke hukum Allah, seperti saudara dan saya. Kita memiliki akses langsung, Alkitab itu ada di depan kita. Kita memiliki akses langsung, maupun seluruh umat manusia yang memiliki akses tidak langsung kepada hukum Allah. Poinnya, semuanya akan dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Kita tidak dihakimi berdasarkan kasih karunia, tapi kita diselamatkan berdasarkan kasih karunia, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia, tetapi kita dihakimi karena perbuatan kita, dan tidak ada seorang pun akan terlepas pada saat penghakiman itu ada di depan kita. Tapi saudara-saudara, kita dari tadi berbicara tentang penghakiman. Waduh, ngeri sekali. Waduh, gimana nanti kalau di hadapan hakim? Jangan khawatir. Kalau saudara dan saya orang benar, kita justru ingin seperti Wahyu pasal 6, Tuhan, saya ingin menghadap pengadilan sekarang, Tuhan, supaya saya dapat dibenarkan, supaya saya dapat dinyatakan sebagai apa? Tidak bersalah. Kita rindu untuk bertemu dengan hakim kalau kita orang benar. Tapi mungkin Anda pikir, aduh pendeta, bagaimana saya bisa tahu saya ini orang benar, pendeta? Dosa saya banyak, saya bergumul. Ya, saya bergumul dengan dosa-dosa saya. Saudara-saudari yang saya kasihi, siapapun Anda. Ya, entah Anda itu Anda yang mendengarkan maupun saya yang berbicara saat ini. Kita semua bergumul. Ya, kita semua bergumul. Tapi marilah kita berkata seperti Raja Daud yang bergumul dengan dosanya, tapi dia tahu dosanya, dia tahu kesalahannya, tapi dia mengakui dan dia datang kepada Tuhan. Apapun dosa kita, merah seperti kermisi, kalau kita bawa kepada Tuhan, kita akui, datang kepada Tuhan, maka kita dapat berkata seperti Mazmur 51 ayat 5 dan 6. Ya. Raja Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sadar apa yang aku katakan, dusta yang aku nyatakan, aku sadar. Apa keinginan hatiku yang nggak benar, aku sadar. Apa yang aku lihat, apa yang aku perbuat, apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bebas dari dosaku. Tidak, bukan Rasul Paulus, Raja Daud katakan, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Bagaimana kita tahu apa yang Allah anggap jahat? Allah sudah nyatakan, kan? Jangan mengingini, jangan mencuri, jangan berzinah. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud pada saat ini dalam Mazmur 51, pada saat dia mengaku dia telah berzinah dengan Batsyeba. Aku telah berdosa dengan melakukan apa yang kau anggap jahat. Tuhan, kau sudah katakan jangan berzinah, kan aku baru saja berzinah. Aku telah berdosa melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Supaya aku ternyata apa? Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu.
bersih dalam penghukuman. Tuhan sudah menyatakan kepada saudara dan saya semua hal yang Dia inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan pada saat kita menurut hukum-hukumnya, kita sudah bahas, saya tidak perlu lagi taruh ayat-ayatnya. Hukum yang memerdekakan, pada saat kita menurut hukum tersebut, kita itu apa? Baik keadaan kita. Kita akan lebih damai keadaan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan inginkan. Salah seorang teolog gereja Kristen yang saya cukup kagumi ya, juga salah satu ya, adalah seorang pemuka teolog Kristen yang bernama Augustine of Hippo yang hidup di tahun 354 sampai 430 sesudah Masehi ya. Dia seorang filsuf, theologian Kristen ya. Dan dia itu anak orang kaya dan selama bertahun-tahun itu hidup dalam dosa, pergumulan dosa. Waduh, tidak ada dosa yang tidak pernah dia buat, dengan kata lain ya. Tidak ada dosa yang tidak baik. Jadi kemudian dia hidup sampai kemudian dia membaca Roma Pasal 14. Dan Roma Pasal 14 itu berbicara tentang menghindarkan diri kita dari apa? Ke pekerjaan-pekerjaan yang tidak berbuah, pekerjaan-pekerjaan kegelapan yang tidak berbuah. Pekerjaan, dan kemudian dia apa? Dia sadar. Dia melihat perbandingan Alkitab berbicara tentang kehidupan yang terang, kehidupan di bawah terang itu lebih enak daripada kehidupan dalam kegelapan. Walaupun seakan-akan dari sudut manusia, keduniawian manusia, waduh enak, waduh banyak pacarnya dia, sering minum-minum, mabuk dan lain sebagainya. Hebat sekali dosa yang dibuat oleh Augustine of Hippo tersebut. Tapi kemudian setelah dia membaca Roma Pasal 14, dia bertobat. Lalu suatu waktu dia sedang berjalan di kota, di tempat dia tinggal pada saat itu, dia berjalan dan dia kemudian mendengar suara seorang wanita. Dia kenal sekali siapa wanita ini karena dia adalah salah seorang mistressnya dia, seorang pacarnya Augustine yang Hippo, Augustine Hippo punya pacar. Dan dia itu wanita tersebut melihat Augustine Hippo, lalu dia mencoba untuk kejar dan dikata, "Hey Augustine, ini saya." Ya. Ini saya. Lalu apa? Agustin Hippo itu terus jalan. Wanita itu sambil coba untuk kejar dia. Agustin, ini saya, pacarmu, ini saya, pacarmu. Ya, ini saya, pacarmu. Lalu pada akhirnya mungkin karena sudah semakin ramai orang-orang melihat seorang wanita muda yang lari mengejar Agustin itu, pada akhirnya kemudian Agustin itu dia berhenti. Lalu dia berbalik. Ya. Agustin. Wanita tersebut sementara terengah-engah berkata, "Agustin, ini saya. It is I. Dengan kata lain, ini saya, pacarmu. Ya, kita selalu bersama-sama. Ya, kita bersama-sama dengan kehidupan kita. Ini saya." Lalu pada saat itulah Augustine Hippo berbicara kepada gadis atau wanita tersebut. Tetapi ini bukan saya. Wanita berkata, "Ini saya," tetapi di depan wanita tersebut Agustin berkata, "Tetapi ini bukan lagi saya." Dengan kata lain, dia katakan, ini bukan lagi saya, Agustin Hippo, laki-laki yang selalu bersama-sama dengan engkau, berhubungan gelap dan lain sebagainya. Bukan lagi saya. It is not I. It is not I because I'm now a new person. It is not I because I now go to a different direction. Ya, kita berada dalam satu perjalanan kehidupan yang berbeda. Raja Daud, setelah dia mengakui dosanya, setelah dia mengakui perselingkuhannya, dia melakukan persinahannya dengan Batsheba yang mengakibatkan kematian bahkan suami Batsheba. Sejak saat itu kalau kita membaca kehidupan Raja Daud, kita melihat bagaimana kehidupan yang berbeda. It is no longer I. Bukan lagi Raja Daud yang sama setelah itu, tetapi kita akan melihat kehidupan yang sebagai seorang yang dekat di hati Tuhan. Kenapa? Karena kehidupan yang kehidupan yang berbeda, arah kehidupan yang berbeda yang telah dibawa oleh Raja Daud. Saya berdoa kiranya kehidupan kita semua, kita mengetahui akan ada penghakiman, tetapi Tuhan akan membawa kehidupan kita berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, sekali lagi terima kasih masih bersama-sama dengan kami pada saat ini. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Mungkin dari orang tua kita,
Papi Mami, dari Om Rain, sehubungan dengan pelajaran kita, silakan ya. Very good, thank you. Good. Oke, makasih. Thank you. Thank you, Pi. Om Rain, silakan. Terima kasih banyak, Tep. Cukup jelas. Mungkin satu cerita, mungkin dulu saya sudah pernah ceritakan mengenai orang yang belum tahu hukum dan lain-lain di Pulau Seram itu, di pedalamannya ada satu suku yang kita sebutkan suku Alifuru. Tidak bersekolah mereka, anak-anaknya tinggal di rumah dan tidak ada saling mencuri. Rumah mereka terbuka dengan pintu-pintu di sini, dan tidak pernah. Jadi pada waktu musim cengkih, mereka petik cengkih mereka, dan karena belum tahu mau jual bagaimana, mereka simpan di rumah berkarung-karung cengkih kering. Terus pedagang-pedagang dari Ambon dengar ini, mereka datang. Wah, nanti kami jual. Ini nanti kami datang bawa uangnya. Tidak pernah bawa uangnya. Sehingga mereka merasa bahwa orang Kristen itu lebih baik mereka daripada orang Kristen. Penipu. Tapi mereka sendiri itu yang tadi dibaca dalam Roma 2 itu. Jadi saya percaya bahwa dulu juga sudah ada Roh Kudus yang menolong orang-orang yang kita anggap orang-orang yang tidak bersekolah tapi jujur. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi pertanyaan dari Ketua Tilar mungkin? Jika ada tambahan pertanyaan atau Bapak dan Ibu Simatupang, Tante Sumarandak, silakan saudara lainnya. Ya, tidak ada. Baik, jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, Dek. Oh, Ketua Tilar, silakan Ketua Tilar ya. Ya, pengadilan di dunia, penghakiman di dunia, ketika hakim memutuskan ada yang hukuman seumur hidup, ada hukuman mati. Kalau masih ada negara-negara tertentu, ada yang masih melakukan tembak mati, ada yang bahkan cuma 6 bulan atau hukum percobaan. Jadi mereka dihukum berdasarkan seperti pelajaran yang baru kita dengar tadi, Pendeta, berdasarkan perbuatan mereka yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, dan dihukum berdasarkan yang kategori yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, yang saya tahu sejak saya kenal kebenaran ini, bahwa Allah menghukum tentu dengan api ya, tetapi tidak dikatakan berapa lama si pembunuh atau si pemerkosa atau si pencuri, pesina, atau yang berbohong, hanya berbohong. Hanya dikatakan bahwa akan mati dengan belerang, dengan api. Saya kaitkan dengan Musa pada waktu dia coba membela bangsa Israel di padang gurun. Dia bilang apa? Tuhan, kalau boleh nama saya saja yang dihapuskan, daripada Tuhan tidak akan menghukum atau memusnahkan bangsa ini. Tetapi ada waktu tertentu di mana kelihatannya Tuhan bertindak berdasarkan kehendaknya. Ingat ketika Musa coba meminta grup yang lain memihak kepada Tuhan dan yang lain memihak kepada setan tentunya, dan terbelah tanah itu dan menelan bangsa yang grup yang tidak mau menyembah atau ikut kepada Tuhan. Itu yang saya coba. Ya. Apakah Musa sudah tahu kan ya, seperti kita, bahwa itu akan berakibat kematian yang kekal. Ya. Terima kasih banyak Ketua Tilar. Pertanyaan yang sangat-sangat baik sekali ya. Kenapa sepertinya ada perbedaan ya di akhir zaman, waduh pemusnahan yang total, tapi di zaman Musa kita lihat ada kesempatan yang diberikan, ada juga 1 saat atau 2 saat di mana kesempatan itu tidak diberikan pemusnahan. Nah, pertama-tama kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, hakim yang apa ya? Yang adil, dia mengetahui dalam kemahatauannya, dia tahu mana yang terbaik, hukuman yang terbaik. Tidak seperti kita mungkin manusia, mungkin ada guidelines, ada tuntunan, tapi kita tidak bisa secara sempurna. Namun demikian, manusia sekalipun kita melihat bagaimana
hakim-hakim tersebut atau keputusan-keputusan pengadilan itu juga kita melihat ada jenjang-jenjangnya. Jenjang-jenjang yang bagaimana? Artinya kita bisa mencoba untuk dengan segala keterbatasan manusia kita mencoba untuk melihat ini orangnya ini pertama-tama apakah dia bertobat, ada memiliki pertobatan, ya. Jadi itu jadi apa? Itu menjadi masukan bagi seorang hakim. Adakah ada pertobatan atau kesempatan untuk bertobat yang masih dimiliki orang tersebut? Kalau dia tidak memiliki, maka seringkali kita lihat hukumannya itu menjadi lebih apa? Menjadi lebih berat. Jadi ada begitu banyak pertimbangan hukum untuk di dalam menghukum seseorang. Tetapi poinnya adalah pada akhir zaman, seperti kita mendengar firman Tuhan katakan misalnya, saat ini kita mungkin aja kita dengar ya, kenapa orang-orang karena seakan-akan di umat manusia saat ini lebih ganas ya, kehilangan kasih. Dulu kalau ada masalah sedikit di jalan ya mungkin senyum-senyum aja udah beres gitu, tapi sekarang waduh sampai tembak-tembakan ya. Karena apa? Karena kita sering mendengar ayat-ayat firman Tuhan menyatakan kejahatan semakin bertambah, kasih semakin berkurang menjelang kedatangan Yesus. Itu memang satu fakta. Kita bisa lihat sehari-hari bagaimana kejahatan, hilangnya kasih itu semakin berkurang. Dan ini semua menunjukkan kepada satu hal, saudara. Apa itu yang sedang ditunjukkan? Bahwa Tuhan pada saat dia menghakimi di kali yang terakhir, itu karena kejahatan umat manusia itu sudah apa ya? Sudah penuh. Sudah penuh. Dan inilah yang juga Tuhan nyatakan kepada Abraham. Pada saat dia janji, keturunanmu, Allah katakan kepada Abraham, keturunanmu akan ratusan tahun ya, kita pernah pelajari hal tersebut, akan berada di pembuangan, tapi mereka akan kembali dan memusnahkan orang-orang Kanaan pada saat kejahatan mereka itu telah penuh, dengan kata lain. Jadi di dalam keadilannya, dengan kata lain, Tuhan mengetahui bahwa penghukuman itu akan diberikan nanti ya, pada saat kedatangan Yesus kedua kali, penghukuman itu diberikan karena dosa umat manusia ini sudah semakin apa ya, sudah semakin penuh. Jadi pada saat itulah kepenuhan dosa itu menyebabkan pemusnahan yang juga penuh atau apa? Pemusnahan yang perfect, dengan kata lain, yang sempurna. Oleh sebab dosa umat manusia yang sudah diberikan kesempatan, Roh Kudus seperti pelajaran kita, Roh Kudus sudah diberikan, firman Tuhan sudah diberikan, apalah saja segala sesuatu yang Tuhan dapat berikan untuk menginsafkan kita, membawa kita untuk kembali kepadanya. Tuhan sudah berikan. Kalau masih terus kita tolak, itulah kita menolak Roh Kudus. Dan tidak ada pilihan lain setelah Tuhan katakan, selain Tuhan mengatakan dosa yang penuh ini harus apa? Harus diselesaikan ya. Itulah penghakiman terakhir yang akan terjadi. Jadi sekarang ini mungkin masih ada kesempatan ya. Kejahatan manusia itu mungkin belum penuh sekali. Tetapi coba kita lihat ya, sudah semakin mengerikan. Anak-anak saja di Amerika Serikat 14 tahun bisa dikasih oleh orang tuanya pistol, lalu dia main tembak teman-teman, ditembak 4-5 orang. Itu kan nggak kedengaran 20 tahun lalu, anak 14 tahun main bunuh-bunuh orang. Tapi coba kita lihat sekarang, orang tua yang kasih senapan senjata tersebut kepada anak-anaknya. Gimana lah dunia kita ini ya? Ya, sudah semakin kacau. Tapi inilah Alkitab sudah nyatakan ini semua akan terjadi. Tapi kita yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita lihat bahwa kesempatan masih terus Tuhan berikan. Tuhan berikan supaya kita bertobat, supaya kita berubah. Seperti Raja Daud, kita bisa, dan seperti Agustin Hippo, it is not I anymore. Ya, bukan lagi kita, karena kita telah diubahkan oleh Tuhan. Kiranya dapat menjadi jawaban untuk Ketua Tilaar untuk menjawab kenapa seakan-akan ada perbedaan. Ya, karena seperti saat ini penghakiman itu tentu saja ada pertimbangan-pertimbangannya, tapi pada saatnya tetap penghakiman yang penuh akan diberikan. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan Ketua Tilaar. Atau ada yang bisa membantu saya menjawab pertanyaan Ketua Tilaar ini, silakan. Jika tidak ada lagi, bagaimana dari live stream, Dek? Ada pertanyaan mungkin? Oh, tidak ada tambahan, Pendeta, dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk tentunya di bagian yang kedua ya. Kita akan berdoa pada saat ini. Ya, jika ada hal-hal yang dapat kita doakan, kalau saya dapat mendapatkan kesaksian Ibu Gina, bagaimana Ibu Gina kesehatannya dan pekerjaan di Philadelphia, saya akan terus berdoa tentunya untuk Ibu Gina ya, hubungan dengan kesehatan dan pekerjaannya ya. Baik. Ya, Saudari Eti minta juga kita mendoakan Pendeta Dani Sumanti ya, yang masih saat ini berada sakit ya, di rumah sakit pada saat ini. Kita akan doakan Saudari Eti ya.
Ada lagi saudara yang lainnya? Jika tidak ada dari live stream, silakan Dek. Ada permintaan doa dari Tante Jane Ratu Langi. Pendeta kata tolong doakan sedang dalam pemulihan. Oh, Ibu Jane ya. Ya. Dan silent request kita pendeta. Ya. Baik, jika tidak ada lagi, saudara mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali kami datang. Kami ingin bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu karena kesempatan demi kesempatan yang indah masih Engkau berikan, sehingga kami dapat memiliki satu pemahaman yang lebih tentang Engkau dan kasih-Mu. Bukan hanya itu saja, kami lebih dapat memiliki peringatan-peringatan yang mengajak kami untuk dapat menumbuhkan satu karakter, satu kehidupan yang lebih baik dari waktu yang lalu. Dari waktu-waktu sebelum. Walaupun mungkin kami masih bergumul dengan kesalahan-kesalahan dan dosa kami, tapi biarlah kami terus bertumbuh, Tuhan. Seperti buah yang harus matang bertumbuh, maka kami rindu untuk terus bertumbuh pada saat kami semakin erat bersatu dengan Engkau, Tuhan. Kami rindu menjadi buah-buah yang berada di dalam ranting-Mu, bersatu dengan Engkau, sehingga kami dapat selalu memiliki satu kehidupan yang diubahkan. Kami dapat lebih memiliki kasih kepada Engkau dan kasih kepada sesama. Kami dapat memiliki perkataan-perkataan, tindakan-tindakan yang lebih baik, penuh dengan kasih sukacita kepada sesama, kepada istri kami, kepada suami kami, kepada anggota-anggota keluarga kami, anggota gereja di mana saja kami berada. Kami dapat memiliki atau telah menjadi umat-umat Tuhan yang semakin diubahkan dari waktu ke waktu. Pada saat kami menyadari, bukan hanya kami melihat dosa-dosa orang lain, tapi kami melihat pertama-tama Tuhan, dosa-dosa kesalahan kami sendiri. Apa yang telah kami lakukan pada anggota keluarga kami, kepada siapa saja. Kami melihat lebih dahulu diri kami, dosa kami seperti Raja Daud. Supaya pada saat kami dihakimi, maka yang dihadapkan dalam penghakiman-Mu itu bukan dosa orang lain yang sering kali kami utamakan, yang sering kami lihat dalam dunia ini. Tapi pada saat kami berada dalam penghakiman-Mu, Tuhan, kami yang berhadapan dengan hukum-hukum-Mu. Bukan orang lain, Tuhan, tetapi kami sendiri. Biarlah kami akan selalu diingatkan tentang hal ini. Biarlah kami akan selalu diubahkan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Kristus selalu menjadi yang utama di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah untuk belajar bersama-sama dengan umat-umat Tuhan yang sudah hadir melalui Zoom. Orang-orang tua kami, Papi, Mami, Om Rain, semua saudara-saudari kami lain yang sudah bersama-sama pada saat ini. Bersama-sama dengan saudari Lucy yang tadi berdoa untuk acara doa buka, Tante Yulin, dan semua lainnya. Bapak Simatupang, Tante Sumarandak, Om Rain, dan Tante Evelyn, dan semua yang tidak sempat hamba sebutkan lagi satu persatu. Kami bersyukur kesempatan indah. Juga bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang mendengarkan melalui live stream saat ini, atau kemudian mungkin akan melihat pengulangan acara ini melalui Facebook Live, atau Facebook ataupun YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kiranya berkat-berkat surga ini akan selalu menjadi kekuatan kepada kami semua. Kami berdoa juga atas permohonan-permohonan yang sudah dibawakan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi Ibu Jane Ratu Langi dalam proses pemulihan kesehatannya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus bukan hanya memberikan kekuatan rohani yang sudah terus-menerus menjadi bagian Ibu Jane, tapi pada saat ini kami juga memohon jika Tuhan berkenan dengan kemurahan, jika itu kehendak-Mu tentunya kesehatan yang sempurna akan menjadi bagian Ibu Jane Ratu Langi. Kami juga berdoa bagi rancangan-rancangan Tuhan yang akan menjadi bagian Ibu Jane dalam melakukan pekerjaannya, dalam kehidupan pribadinya Tuhan. Biarlah rancangan-rancangan surga saja yang terjadi, menjadi bagian Ibu Jane, dan juga menjadi bagian Sander ya dalam pendidikannya pada saat ini. Hamba-Mu juga bersama-sama dengan keluarga besar Sumanti ingin mendoakan anggota keluarga mereka, Pendeta Dani Sumanti yang saat ini berada di dalam rumah sakit. Kami berdoa kiranya zaman surga akan menjadi bagian Pendeta Dani Sumanti. Kesehatan tersebut akan membawa Pendeta Sumanti untuk dapat terus-menerus menginjil, membawakan penginjilan bagi siapa saja. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami terus berdoa bagi keluarga-keluarga kami, anggota-anggota ataupun permohonan-permohonan doa yang selalu kami bawakan. Saudara-saudari kami dalam keadaan sakit pada saat ini, Ibu Leli Manuhutu, Tuhan, kami terus ingin mendoakan beliau. Ibu Pendeta Ren Alo juga Tuhan, biarlah keluarga pendeta ini Tuhan berkati dengan
dengan jaminan penyertaan surga yang pasti dapat menjadi bagian mereka. Saudari kami, adik-adik kami, Juli Panjaitan, Saudara Marlin Karamoy, Tante Since Pua juga Tuhan, kami ingin terus doakan Tuhan. Kami doakan Ibu Meta Paruntu, Tante Yeni, dan saudara-saudari kami lainnya. Saudara Alden, Saudara Joni, kawan, dan juga Saudari Jane Prononuvu. Tuhan, kami ingin berdoa bagi beliau. Kami ingin supaya pada saat kami mengucapkan nama-nama mereka ini Tuhan, mereka akan semakin diteguhkan oleh sebab penyertaan surga yang terus-menerus menjadi bahagian mereka. Kami juga berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak Tuhan pada saat ini. Kami ingin berdoa bagi keluarga Ketua Lalaki Soputan, bagi Saudara Ketua Angli dan Saudari Lucy, anak-anak mereka dan cucu mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu menyertai keluarga ini. Dalam setiap tugas-tugas penginjilan yang ketua kami ini lakukan dalam pekerjaannya, dia dapat terus membagikan traktat ataupun berbicara tentang kasih surga kepada klien ataupun siapa saja yang dapat dijangkaunya. Kiranya Tuhan menyertai beliau. Kami juga berdoa bagi Saudari Lucy dengan apa yang dia dapat lakukan kepada keluarga besar Soputan di Indonesia, dapat membawa mereka semua untuk semakin dekat dengan Engkau. Kiranya Tuhan memberkati Saudari Lucy. Kami dapat melihat penyertaan surga kepada keluarga ini. Dalam masalah-masalah kesehatan mereka di waktu lalu, Tuhan telah memberikan kekuatan kepada Saudari Lucy. Dan kami terus berdoa kiranya penyertaan surga menyertai anak-anak mereka, dalam pekerjaan anak-anak mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, dan kehidupan keluarga anak-anak tersebut. Kami terus berdoa bagi keluarga Lalaki Soputan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi anggota Jemaat Fisdak, Om Oce Kalangi, Tuhan. Sertailah dia Tuhan. Berikanlah kepadanya satu kekuatan iman yang semakin kuat di dalam kehidupannya. Kekuatan dari firman-Mu, kekuatan dari penyertaan surga. Mengetahui bahwa umat-umat Tuhan saat ini juga mendoakan Om Oce Kalangi. Biarlah ini dapat menjadi satu kekuatan bagi beliau, bagi keluarganya yang ada di Indonesia, bagi Tante Els, bagi anak-anak dan cucu-cucu yang ada di Indonesia. Tuhan, sertailah mereka semua Tuhan. Sertailah kami semua. Ada begitu banyak lagi nama-nama yang hamba-Mu rindu untuk ucapkan, tapi kami percaya Engkau sudah mendengarkan setiap permohonan kami, permohonan-permohonan pribadi yang sudah dibawakan. Kiranya Tuhan akan mendengarkan semuanya dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang mendengarkan setiap permohonan kami, baik yang diucapkan maupun tidak diucapkan. Karena setiap permohonan-permohonan ini Tuhan kami telah bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak ya saudara sekalian sudah bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok di acara kesimpulan pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sampai bertemu saat itu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati sekali lagi kita semua. Terima kasih.